Gimana bisnis kita? Lancar. Gue lagi acting, Dot. Oh, lagi acting. Kan harus ada lawan mainnya dong. Ya kan lu ceritanya. Kan lu ceritanya tadi. Iya. Udah. Selamat datang di Nggak Baru-Baru Kenal Amat sama Adi Patedol, Ken. Karena sama Dodo tuh kenal nggak baru kemarin, nggak. Maksudnya ketemu beberapa kali sering lah di waktu Indonesia bagian mabuk ya. Zaman-zaman dulu sebelum Dodot nikah tuh agak lumayan sering lah ketika nemenin Gading pasti terlihat sayup-sayup duduk di kursi pinggir. Iya bener. Ternyata pas gua ngobrol sama Dodot, kayak kita punya alasan yang sama kenapa kita suka sekali kalau lagi duduk di bar atau di klub tuh di sofa gini, kita duduk di pinggir, Dot. Apa tuh alasannya, Dot? View-nya paling jelas. Itu dia. Kita mah nggak peduli kalau misalnya kayak mau dibilang yang tengah tuh yang bos, yang bayarin Nggak gitu. apa-apa udah. Nggak apa-apa. Walaupun kita juga ikutan kadang-kadang juga kita ngebos juga, kita kayaknya lebih enak di pinggir ya. Soalnya paling apa ya, orang lewat kelihatan gitu kan. Betul. Ada yang joget di paling pojok juga, oh gitu tuh. Terus kayak misalkan kayak lagi penuh gitu, kayak di Swill kan agak penuh gitu, terus kayak di pinggir sofa gini kan kayak sorry. Oh gitu, iya, kan? bener. Silakan gitu kan. Silakan. Bener. Terus ada yang jatuh gitu kan, tolongin. Oh iya bener karena gue tidak pernah melihat kayak lu rusuh sih. Maksudnya gue berapa kali gue ketemu lu juga lu kayaknya gue kira ya, maksudnya ada beberapa prestis dari para aktor yang sudah disebut mahal dan banyak yang filmnya yang berhasil tuh agak senob gitu, agak picky terhadap siapa yang akan dia sapa. Tapi ternyata Dodo tidak. Itu aneh banget, itu aneh banget. Gue kan Gading nih ke dia nih, Dodo gitu. Kan gue harus seakrab itu gak ya? Kan gue juga udah pusing kan, gue udah pusing. Gue harus seakrab itu gak ya? Gini, Dot gitu. Bro, gitu, iya. Dodot, gitu. Silakan. Wah, sangat welcome sekali gitu. Aku sangat senang sekali gitu. Emang kalau di tempat-tempat kayak gitu kan, nggak tahu kalau gue ya. Kalau gue kan jadi lebih apa ya, lebih friendly gitu. Tapi ya emang ya gimana ya? Mesti kalau gue lihat orangnya gue kenal, ya masa nggak gue sapa gitu. Iya kan? sih. Kayak tapi kan maksudnya kayak kadang-kadang di klub apa di bar kan kayaknya ada beberapa orang yang menganggap itu saatnya untuk menunjukkan power, ya nggak sih? Iya, ada beberapa iya, yang kayak kan? gitu. Maksudnya ya. kayak gitu, kayak lu entah lu punya karir, lu punya bisnis apa segala macam, kayaknya itu tempat lu ajang lu buat pamer di situ gitu. Tapi gue liat pertama kali di situ kayak orangnya tidak seperti itu gitu, kayak mungkin cuma sekali ini saja saya bertemu dia, nggak usah terlalu berharap berteman gitu maksudnya, karena dia aktor juga kan gitu. Jadwal mainnya agak beda nih gitu. Ketemu lagi. Ketemu mulu. Sampai di Herners kan terakhir tuh sebelum ketemu lagi sama Dodo tuh di Herners lah gitu. Di Herners dia sering main ke situ juga, sering cukur di situ. Ngobrol juga sama dia gitu. Dia bilang waktu itu pertama kali sama lu ketemu gua, lu bercanda lu gini ya? Gitu. Maksudnya orang baru kenal, gua cengin gitu. Dia sih suka nggak enak sendiri. Lu baru tuh bawa bini lu yang ini kan? Iya, buat Cantik lagi ngecat rambut dia kalau Iya betul. Kayaknya pas Cantika masuk tuh kayaknya kok sunyi gitu. Gue cengin bininya, gue gak tau, gue lupa gue ngecengin bininya apa gitu. Terus kayak Dodot kayak, maksudnya emang gitu ya kalau ya udah sih Dot, kalau misalnya dia ntar bini lu nggak suka sama gue kan, ya udah yang penting dari awal udah nunjukin diri gitu. Kalau gue emang begini, oh iya ada dia paham lah di situ. Udah lama tuh gue nggak ketemu lagi. Nah ketemu lagi pas main Mobile Legend. Nah itu dia tuh. Lu gua waktu itu lagi live ya, lagi live. Gua nggak tahu tuh. Iya, lu nggak tahu gua lagi live. Nggak tahu. Gua tidak anjing. Itu panjang banget sih. Itu sampai jam berapa tuh? Jam 5. Jam 5. Podcast abis main Mobile Legend podcast, ngomongnya udah kemana-mana banget tuh. Yeah. Gue sih rada deg-degan sebenarnya. Gue takut lu salah ngomong apa gimana kan. Iya, cuman kan maksudnya kan gue juga inget kalau ini tuh ada beberapa orang baru kan. Jadi yang ngerem gue tuh, gue sama lu kan udah sempat bercanda agak lumayan jauh lah ya bercandanya udah mulai agak udah ada jauh lah. Cuman kan ada yang baru ketemu kayak si Eko, ada Dwi Boy, ada Koyur, ada Tasya gitu. Jadi kayak jadi yang hold gue ternyata menyelamatkan gue untuk tidak menyebutkan nama-nama dan menyebutkan orang aslinya tuh karena ada orang-orang baru ini gitu. Jadi kayak udahlah, ntar aja gue ngomonginnya gitu. Ternyata pas besok-besok
gua lihat di YouTube kan, Banyak yang ngekat ya? banyak yang ngekat anjing. Tapi nggak kena masalah kan? Nggak ada yang parah-parah banget kan? Ya untungnya Nggak ada yang parah kan? nggak ada, Nggak ada, maksudnya iya. untungnya tuh kayak untung gue masih agak ngohol tuh gitu, karena biasanya kan kayak gue baru kenal juga begitu kan. Malam itu gue takut banget lu masuk inilah, pokoknya masuk media online, Ah, online iya, itu lah. lambe-lambean ya, iya. Gue aduh deg-degan aduh. Us. Udah gitu gue Nah, dapat. lu gak ada yang ngingetin gue anjing. Lu ketawa doang bangsat. Wah, hari uploader Mobile Legends yang streaming itu emang Banyak banget. banget anjing. Terus motong-motong fotonya tuh foto-foto yang zaman dulu gua di Semprul gitu. Gua bilang, "Nih, kan gua ada foto baru, kalau minta kan gua kasih ya," gitu. Jadi itu mah dekil banget itu, gua bilang. Gua ngambil foto guanya yang dekil sih anjing, gua bilang. Nah, tapi sebelumnya gua mau nanya dulu nih. Apa yang menyebabkan seorang lu, Adipati Dolken, yang lu punya eksklusivitas di film streaming gitu? Ya emang sebenarnya yang harus kita jaga banget sebagai aktor kan eksklusivitasnya itu kan sebenarnya kan. Karena kan orang willing to pay untuk ke bioskop ya kan. Mereka tuh kalau mau nonton gue tuh harus bayar di bioskop, terus belum beli cemilannya, belum ongkosnya, tiketnya, banyak gitu kan. Harus ngumpulin duit banyak gitu. Nah, kadang emang kalau gue terlalu banyak di YouTube, terlalu banyak ada di mana-mana, itu kan mengurangi eksklusivitas itu. Gitu Mengurangi kan. keinginan orang untuk Iya. nonton film lu berikutnya. Ya gue bisa lihat di YouTube gitu kan. Gue bisa lihat di mana aja yang gratis platformnya gitu kan. Cuman gue berpikir itu kan masa pandemi juga kan kemarin. Betul. Gimana caranya gue bisa survive tapi gue tetap aman gitu maksudnya. Oh iya, jadi Iya dong. ada orang yang termasuk terdorong pandemi ya? Iya, lumayan sih. Aduh, jangan nih, gue jangan. Udah. Iya, ada tuh kayak gitu kan musik gua. Jangan ege gitu. Terdorong pandemi ya? Di gini-gini pandemi ya gitu. Iya, udah deh, iya gitu. Terus akhirnya ya udah, gue berpikir kayak gue suka banget main game gitu, Iya. ya kan? Daripada gue cuma wasting time doang di rumah sampai jam 5 pagi, sampai jam 7. Waktu pandemi awal-awal tuh gue tidur jam 9 pagi. Beneran kayak orang nggak jelas aja gitu kan. Iya. Terus akhirnya mulai kenal tuh sama Eko, sama Koyu, sama yang lain gitu kan, ngobrol-ngobrol. Terus gue berpikir kayak kalau live streaming tuh gimana ya? Maksudnya kayak is it okay gitu buat gue? Maksudnya buat gue tuh oke nggak ya, aman nggak ya gitu kan? Akhirnya ya udah gue pelajarin mereka dulu nih, mereka nge-live streaming kayak gimana. Gue lihat viewersnya seperti apa, yang kadang toksik banget gitu kan. Betul. Jadi kalau gue ngeliat tuh kayak di dunia yang berbeda sama dunia yang kita jalanin sekarang gitu. Lu masuk sana, lu masuk black hole gitu. Lu keluar dari black hole-nya, kadang-kadang tuh itu nggak ngikut gitu. Ya, betul, iya. Malah kadang-kadang lu keluar situ dalam kondisi sudah tidak seprima dulu lu masuk. Iya, ada conetnya lah. Iya, gitu. Iya, ngerti. Ngekikis kita pelan-pelan, tapi kadang bisa jadi positif gitu kan sebenarnya. Iya. Maksudnya kayak bisa ngikisnya tuh kayak bikin patung gitu. Iya gitu maksud gue. Iya. Nah akhirnya ya udah, gue pikir ya udahlah gue sikat aja. Gue suka main game, apa salahnya gitu kan. Dapat duit juga nih gitu kan. Iya, why not gitu. Terus ya udah. Gue coba untuk streaming, tapi emang ternyata tuh streaming nggak segampang apa yang gue pikirin sih. Gue pikir gue bisa bawa masa gue untuk yang, maksudnya yang kayak emang udah ada di Instagram gue, udah nonton film gue segala macam, bisa nonton di platform itu kan. Ternyata nggak segampang itu. Mungkin awalnya tuh memang segampang itu. Orang tuh kaget, wah ada gue nih di streaming gitu kan. Cuman karena sebenarnya pasar lu perempuan kan, lu para ultimate ini benar. Iya, Pasar gue emang perempuan. Di Instagram gue tuh insight-nya 70-80% perempuan. Ya kan? Makanya gue bilang ada gitu maksudnya cewek gitu, maksudnya para ukti-ukti gitu yang penyuka cowok-cowok tipe kayak Dodot gini yang bangun jam 2 pagi terus kayak niat gitu kayaknya sulit gitu. Nah, itu kan ada tantangannya kayak gitu tuh, Dot. Terus akhirnya ya udah gue masuk ya di sebulan pertama oke banget gitu kan. Terus ya udah di bulan kedua tuh mulai turun. Emang ternyata gue sadar ya kalau emang lu mau streaming tuh lu harus punya cara lu berkomunikasi itu dengan baik, tapi maksudnya nggak harus baik-baik amat, cuman lu harus bisa menghibur lah, mengentertain segala macam. Nah itu yang masih minim di gue. Karena kan gue terbiasa nih kalau gue ada depan kamera secara formal, gue bisa menjadi sesuatu gitu kan. Cuman kan kalau gue di rumah pakai baju rumahan segala macem, nggak ada yang pendukung lu untuk jadi lu yang sosok lu yang sebenarnya bisa berubah-berubah ini gitu. Nggak ada skripnya. Iya betul. Tidak ada backstory. Nggak ada backstory. Jadi emang gue harus buat sendiri semuanya. Nah itu kesulitan gue tuh dari situ. Gue nggak bisa tuh yang awalnya teriak-teriak, talkative sama viewers yang nggak ada ngomong sama gue gitu kan. Gue harus baca sambil main game, baca sambil main game gitu. Ya, anjing ribet banget nih gue bilang kan. Iya itu gue. Terus akhirnya ya udah. Gue belajar sih. Gue banyak belajar. Akhirnya menurut gue ya. Lu dapat skill baru. Gue dapat skill baru.
karena gua nontonin semua orang live, gua nontonin Eko, nontonin Koyur, itu kan nontonin Marsha. Iya. Banyak itu kan genre mereka beda-beda gitu kan. Cara mereka berkomunikasi sama viewers mereka juga beda-beda gitu. Emang harus punya karakter gitu kan. Betul, ya. Nah ya udah akhirnya gue harus nyari karakter gue tuh seperti apa. Pelan-pelan gue build, dan yang paling penting lagi adalah konsistensinya lu di viewers di streaming lu ini gitu. Oh, oke. Ya, ya. Jadi mungkin nggak sebenarnya apa yang lu coba buat lakukan di film ternyata caranya mungkin sedikit banyak sama tapi di streaming gitu. Iya, benar. Ya emang di film lu kan based on script gitu kan. Lu di streaming lu based on spontaneous aja gitu. Lu spontan aja lu. Viewers lu ngomong apa, ngata-ngatain lu katain balik aja gitu kan. Karena gue waktu main sama lu, gue nggak ngerasa gue ketemu dengan kayak Eko kan dua hal yang berbeda tuh. Eko lagi streaming, emang Eko yang lagi ketemu sama kita. Iya, benar. Yang ngobrol gitu kan kalau ketemu langsung kan kayak sopan. Iya, kayak, sopan banget. Terus kayak banyak apa namanya, banyak bertanya, banyak hal-hal penasaran yang pengen tanya. Karena kita jauh lebih tua dibanding Eko kan. Terus kayak pas dia streaming tuh baru kayak kemarin pulang dari rumah kan. Terus gua ikutan live dia tuh jam 2, jam 3. Jadi, kenapa sih? Itu tuh tipis banget, itu gak ada yang follow up, anjing lah. Ini juga nih, dalam nomor 257. Gak usah ngata-ngatain, Cok. Main aja, main, streaming sendiri. Gue bilang, kayak di rumah gue gak gitu. Dia gitu. bipolar nyata. Bipolar loh, bisa nge-split gitu loh. Iya, maksudnya nge-switch-nya tuh bisa. Tapi lu ngerasa kalau lu acting pun juga sama kan? Iya. Maksudnya lu punya switch itu juga kan? Kayak lu lagi ngantuk, tiba-tiba udah siap nih, kamera, Bang Ucok gitu, Bang Madon udah pada siap, bla 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 bla. Terus action. Gitu kan? Iya. Nah, Eko tuh begitu cuma di streaming. Iya, ya Eko bisa begitu mungkin karena kebiasaan. Feeling gue juga dulu awal-awal dia nggak segitu ramenya kok gitu kan. Oh iya kan? iya. Ini kan dia udah berapa tahun jalan dan emang dia udah paham banget cara ngeflow sama viewersnya seperti apa gitu. Iya. Harganya masuk berarti itu. Oh. Masuk banget. Jadi masuk gue dikasih harga segini, guanya setengah-setengah ya kan. Tapi bagus. Bagus. Tapi bagus. Growing-nya tuh Eko tuh bagus banget. Maksud gue kayak akhirnya gue melihat kayak ketika lu lagi live bareng, jadi tidak ada paciweh gitu. Nggak ada saling tumpang tindih gitu. Emang bacot dia, terus ada kalau ada Koyur dia bacot juga. Lu yang iseng, lu ngomong sekali dua kali, baca komen gitu kan. Jadi fokusnya adalah, udahlah yang entertain mereka berdua nih gitu. Gue baca komen aja kan. Emang anjing. Gaji buta. Asli. Gua masuk, gua doang sama Eko anjing. Koyur juga diem, bangsat gue bilang. Nih, Dodot juga kagak ada suaranya, nih, Pak Biru gitu doang anjing. Info pro player anjing tiba-tiba dikasih sama dia, bangsat gue bilang. Ketika lu akhirnya memilih untuk kayak streaming dan segala macamnya, lu sempat mikir gak kayak gue kayaknya jadi kelihatannya gue jadi murah gitu, atau mungkin kayak ada beberapa film yang mungkin ada sutradara yang seidealis itu kan, biasanya suka gitu kan. Menurut gue kalau gue streaming berarti kan gue dapat pasar yang berbeda lagi. Betul, gitu kan. Iya. Dan jadi bisa combine nih penonton gue sama penonton streaming. Dan di saat gue main film nantinya, penonton streaming gue pasti kan kayak, dia kalau di streaming kayak gini, di film kayak gimana ya, kayak gitu ya. Oh iya, karena sebenarnya sekarang yang growing adalah selain maksudnya secara lu bidang akhirnya growing, pasar lu juga growing karena sekarang cowok sudah mulai melihat kalau ya emang gue punya sih teman kayak Dodot yang ganteng, nggak banyak omong di tongkrongan, yang lucu gue, tapi mata ceweknya ke dia gitu. Padahal gue yang nitip salam gitu. Itu kan sering terjadi. Jadi kayaknya sudah mulai paham kalau misalnya emang ada tipikal-tipikal cowok kayak lu di tongkrongan yang emang nggak harus effort banyak, tapi emang ada magnetnya gitu. Iya, lu kan ultimate magnet gitu. Maksudnya kan skill 1, skill 2 ultimate kan. Iya, gitu. bener. Ini skill 3 lu ini kan yang lebih banyak kan sebenarnya kan, gitu. Dan buat gua nggak ada salahnya kalau emang gua di dunia yang sekarang tuh berjalan di digital. Betul. Gitu kan. Yes. Dan lu semua butuh promo gitu. Film itu butuh promo. Betul. Dan lu promonya mau di mana sekarang? Digital kan? Iya. Ya udah, jawabannya ada di gua sekarang. Nah, gitu, kalau berarti. anak-anak streamingan itu kita, misalnya Dodot punya film, terus kayak, Dot, lo ada film apa? Gua ada film gini. Nah tuh guys ya, besok, iya guys ya, gitu. Ya guys ya, ya guys ya. Gitu ya guys ya. Jadi kalau lu besok, suara Eko. Jadi kalau lu besok ke bioskop, awas lu kalau nggak nonton filmnya, Cuk. Gitu kan.
gitu. Cara ngomongnya Eko gitu. Jadi Koyor juga bisa promo juga gitu-gitu kan. Iya. Sebenarnya yang akhirnya komunitasnya jadi mutual. Iya, benar. Jadi mutual, dan yang gue banggain dari lu jadi streaming adalah sebenarnya orang mungkin nggak lihat ini ya, cuman gue sebagai bapak nih, gue sudah punya istri gitu. Gue melihat itu sebagai gimana caranya gue tetap bisa nafkahin bini gue gitu. Iya, Gimana itu salah caranya- satunya sih. Iya kan, maksud gue kayak, ya lalu terserah lah, maksudnya kayak misalkan kayak Reza Rahadian emang sama sekali tidak mengambil pekerjaan lain selain film gitu kan. Karena kalau jadi streamer tuh aneh banget itu, kayak misalkan tuh jadi streamer terus kayak Geger, itu dunia geger. Bang Reja jadi my stupid boss dong gitu. Waduh, gue sering banget tuh kena kayak gitu juga tuh. Aduh, ini kamu Diamond kamu nge-give cuma sedikit kok minta banyak sih? Gitu, tiba-tiba dia jadi gitu kan, aneh banget ya. Jadi di streamingan ini tuh kostumnya banyak. Kostumnya kayak ada Laila Majnun gitu, ada kostumnya My Iya, Stupid iya. Boss gitu. Jadi cosplay. Jadi Ainun Habibi jadi Habibi gitu. Wah, banyak tuh di belakang dia tuh ada kostumnya. Jadi kalau ada yang give paling Paling tinggi. Bentar ganti baju dulu. iya. Terus AFK. Ada yang request gitu. Ada banyak. Bang, jadi kasino dong. Bang, jadi Jenderal Sudirman dong. Bang, jadi Bim dong. Oh iya, lu yang slang itu juga lu juga ya, jadi Iya. bim-bim ya? Bang, ini dong Bim waktu ngaca tuh. Gitu. Ya lu gila bagaimana. Bini lu waktu lu memutuskan buat jadi streamer gimana? Maksudnya kan lu pas pertama ketemu kan dengan karir lu yang masih di film doang tuh. Maksudnya dan beberapa brand yang lu jadi brand ambassador lah ya gitu. Bini lu gimana? Bini gue sih support ya. Maksudnya dia seneng lah karena kan waktu gue pacaran sama dia pun gue tuh udah main Mobile Legend, maksudnya udah main game mulu lah gitu kan, dan waktu gue tuh habis di situ biasanya. Ya. Dan dia seneng akhirnya kalau gue tuh bisa ngasilin sesuatu bukan cuma buang-buang waktu doang gitu maksudnya. Nggak cuma begadang, nggak cuma Iya. cover ya. Terus dia support. Tapi kadang-kadang tuh dia kalau gue udah sampai jam 3, jam 4 gitu ya. Dia tuh suka masuk ke ruangan gue, yang kapan selesainya gitu. Maksudnya dia ngajakin tidur bareng aja gitu kan, minta pelukan atau segala macam kayak gitu-gitu iya, aja. iya. Minta ditemenin lah. Ya, kadling-kadling tipis Iya, lah ya. minta seenggaknya pas dia tidur tuh ada gue di sampingnya gitu. Ya kadang-kadang itulah, itu tugas gue kan, gimana caranya gue bisa ngebagi waktu dengan hal-hal kayak gitu kan. Ya kadang juga sedih juga sih, maksudnya kayak kadang lu pingin lah apa sih pulang, lu selesai, bini lu masih bangun terus tiba-tiba bareng gitu kan. Itu kayak lu cuma dapat ilernya doang kan. Iya, kayak cuma dapat pelok tangannya doang. Atau nggak dipunggungin. Itu tuh dipunggungin tuh paling apa ya, rahasia Tuhan yang kadang-kadang kita tidak bisa menebak gitu. Munggungin kita tuh karena emang dia lagi nyaman ngadep ke situ, apalagi ngambek. Itu tuh hal yang kita bertanya-tanya tuh. Aduh, jam segini masih bisa ngewe sih sebenarnya gitu, kayak ditepok-tepok gitu. Aku ngantuk yang. Oh, tadi kemana aja lo? Kan ternyata nggak ngambek gitu. Maksudnya cuma dia ngantuk doang gitu. Ada yang Bun, mau ngewe. Apaan sih lu? Ngambek dia berarti dia tidak suka. Tadi saya terlalu banyak bermain game gitu kan. Ya begitu juga kan. Jadi seorang aktor lu sekarang itu kan pencapaian yang nggak semua aktor bisa dapetin gitu. Dan lu bisa ngorbanin itu karena lu realistis gitu. Karena lu ngerasa kalau ya gue juga suka main game, gue juga ternyata di sini juga di streaming ini pun juga bisa menghasilkan sesuatu buat keluarga gue gitu. Jadi kenapa enggak? Itu sih pilihan yang kadang-kadang dianggap orang tuh kayak keluar dari kodratnya gitu. Kayak misalkan band indie yang masuk TV. Iya. Gitu kayak ya elah ngapain sih lu ada di TV gitu. Kalau gue tuh ngeliatnya gini sih, lebih ke arah ya mungkin orang ngeliatnya gue di atas angin gitu kan. Cuman gue ngeliatnya ya, kalau gue pribadi ya di saat gue lagi fokus dengan satu hal dan menurut gue udah lumayan jalan nih gitu ibaratnya. Gue kadang-kadang untuk memulai lagi dari awal supaya gue lebih seger juga kan gue harus naik ke bawah gitu kan. Harus turun lagi ke bawah, ngerasain lagi di bawah, struggling lagi gimana caranya. Tapi kan gak semua orang yang sudah punya di posisi lu mau ke bawah lagi, Dot. Itu kalau gue ya, gue ngerasa kalau gue udah nyaman, gue malah deg-degan. Karena gue apa ya, kayak gue harus terus mikir supaya gue bisa terus kreatif gitu kan. Kalau gue nyaman terus, gue selesai menurut gue. Wah, gue nggak bisa jadi apa-apa sih, udah selesai. Ini tuh omongannya Om Leo. Om Leo berkaraoke. Oh iya, berkaraoke. Om Leo itu ngomong gini. Laki-laki itu memang seharusnya kenapa uang itu harus ada di istri? Karena gini Us, kalau lu megang duit terus, lu ngerasa kayak gue nggak harus kreatif, orang duit gue masih banyak. Iya. Gitu. Tapi ketika
lu cuma ngambil seperlunya buat rokok lu doang, buat ini doang, lu pasti akan terpacu untuk Nyari terus iya. gitu kayak, oh iya bener juga gitu. Makanya kayak gue juga begitu akhirnya tekniknya begitu. Jadi kayak duit gue kasih bini gitu. Terus gue mintanya kayak duit jajan. Duit jajan Gua enggak lagi. Iya, cuman kalau gue kan mikirnya jadi kayak biar kreatif aja, biar pala mikir gitu. Kalau tiap hari tuh gue harus bikin apa ya gitu. Jadi ada hal yang ya bener juga sih yang ketika manusia terhimpit dan terdesak. Biasanya lebih bekerja gitu ya. Tapi sayangnya terdesaknya itu kadang-kadang kita nggak mau dong berharap kita terdesak terus gitu. Tapi kayak kita buat aja kondisi skenario gimana caranya gue terdesak. Itu dia benar. Iya. Kan lu kadang-kadang lu pernah lah pasti di fase mentok gitu kan. Di fase lu, aduh apalagi ya, kayak udah semua deh gitu kan. Iya. Kadang-kadang lu harus step back mundur satu langkah untuk ngelihat apa yang lebih luas lagi gitu kan. Betul. Gitu Iya, bener. Karena semakin kita mundur semakin kelihatan semuanya. Iya, bener sih. Iya. Wah, keren juga lu. Bijak ya? Ada quotes-nya nih. Ada. Bener. Ini tadi mau gue tanyain di awal nih. Lu merasa nggak ketika ada beberapa player gitu, pro player gitu yang ngerasa kalau risih sama kita gitu. Ya maksudnya kita kan datang ke situ kan ibaratnya kita juga ingin berteman gitu. Maksudnya nggak cuma sekedar pengen main bareng gitu, tapi pengen berteman gitu. Tapi kayaknya di kepala mereka tuh kalau itu bukan perempuan maka itu tidak menarik gitu. Oh, iya. Ya ini lahan gua loh, jangan. Nah, iya. Apakah lu juga merasakan itu? Lu kok nggak perlu ngerasain yang kayak gua rasain sih kayak gitu kan? Kok lu nggak susah payah buat dapetin di posisi itu? Betul. Dan buat gue itu wajar. Karena memang itu pasti terjadi sama semua manusia, manusiawi banget gitu kan. Cuman ya buat gua bagaimana gua kan nggak mengganggu, gua kan nggak tidak menyenggol gitu lah ya. Iya, betul. Gua kan di situ juga ibaratnya mencari nafkah lah ibaratnya gitu. Betul. Dan lu pasti udah punya porsi lu masing-masing, gua punya porsi gua masing-masing gitu. Dan buat gua dan lu punya gaya lu sendiri juga iya, gitu, nggak mungkin lah gua niruin gaya lu gitu kan. Maksudnya ini kan komunitas ya jatuhnya kan. Gimana caranya kita tetap sopan. Maksudnya gua tahu lu lebih jago juga kok mainnya daripada gua gitu. Dan gua tahu gua nggak jago gitu mainnya. Gitu, jadi kayak emang ya udah kita main bersama, fun tujuan gua gitu kan, bukan untuk siapa yang lebih keren, siapa yang lebih ini, siapa yang lebih itu. Siapa yang lebih dominan. Iya. Kalau dominan mah dominan ice tuh. Ngurangin attack speed. Gila. Gua mah teknis tahu banget gua coach EVOS. Enggak bercanda. tidak saya cuma asal ngomong. Ya, karena waktu itu gue sama salah satu, adalah gue lagi main, terus tiba-tiba dia manja gitu. Ini kok nggak ada yang follow up gue sih? Tolong dong rotasinya ngatur. Oh iya? Ngatur banget. Ini nih, saksinya dia nih. Ini pro player nih? Manajernya lah. Oh, manajernya. Iya, cewek. Terus manja banget mainnya. Terus kayak ngatur-ngatur lah. Kita kan main semuanya nggak ada yang pro player. Iya, buat fun ya? Buat fun mainnya. Maksud gue kayak, ini juga gue nggak streaming juga, lu juga nggak streaming juga gitu. Maksud gue kayak, yang streaming aja santai gitu. Dia lagi ngejoki kali. Wah iya juga ya, sampingan ya. Iya bener. Ya juga. Hilang bintang, hilang duit nih. Gitu. Ya, tolol, kenapa ngejoki baru? Waktu itu fighter gue masih 1.000 kayaknya itu, belum nyampe 4.000, masih 1.000-an lah. Terus gue bilang sama dia, santai aja tuh, kan kita semua lagi main, lagi fun aja, gue bilang gitu. Ya ngerti kek kalau rotasi itu kayak gimana. Oh dibales lagi mana? Iya, ngebaca terus. Gue bilang, udah kan ngebaca terus. Gue bilang, udah santai aja, kalem. Nggak dapat piala ini, gue bilang gitu. Nggak dapat piala, nggak dapat apa-apa, gue bilang gitu. Terus dia diem kan, udah terus AFK. AFK? Iya. Hah? AFK, diem gitu. Terus kena mental dia. Tapi masih ngetik. Oh gitu? Tapi masih ngetik. Ya udah kalau itu lu main aja gitu-gitu. Gue bilang, wah anjing kok begini ya? Maksud gue kayak yang jago tim lu loh. Lu tuh di situ nggak ada tai-tainya gitu. Maksudnya kayak gue bisa cari lu siapa gitu. Maksud gue bilang gitu. Gue cari lu siapa, gue dapet nama lu, gue bilang gitu. Terus udah kan main, beres lah, kalah lah kita kan. Terus di-invite lagi, serum lagi gitu. Sama dia lagi? Iya. Dia nge-invite? Enggak, ada satu lah temen gua gitu yang apa namanya yang tengahnya lah. Iya, penengahnya gitu yang ketemuin gua sama dia gitu. Ada serum lagi, masuk lagi tuh dia. Kontol yang jago tim lu ya, gua bilang gitu. Oh iya, terus dia gimana? Gua bilang, apa sih sama perempuan kayak gini? Gua mah nggak peduli, gua bilang kayak gitu. Emansipasi kan maksudnya, lu emang kontol, gua bilang gitu. Di sini semua lagi main fun, gue main juga ketawa-ketawa sama anak-anak. Kalau lu main-main serius, ya jangan main sama kita, gue bilang gitu. Lu mau masuk ke sini kan juga,
Lu tujuan lu apa? Gue bilang gitu kan. Yaelah baper banget, orang udah lewat gamenya. Attitude anjing, gue cari lu, gue tahu manajer mana tuh anjing. Maksudnya gue lihat pemainnya aja, maksudnya ya ada yang sengak, cuman yang open juga hangat gitu, maksudnya tidak segitunya gitu. Kalau ya kalah aja udah gitu, nggak ada alasan apa-apa, udah main lagi aja, udah jangan ya makanya gue bilang win rate tai anjing lah gitu. Gara-gara win rate lu musuhin temen lu gitu. Gara-gara dia win rate gue turun gitu. Iya kan? Ada yang kayak gitu-gitu. Makanya gue bilang anjing nih, gue tuh paling gak suka nih. Emang kadang-kadang orang yang sombong itu bukan orang yang kaya, tapi temennya orang kaya. Oh iya benar, banyak tuh yang kayak gitu. Nah iya, yang sengah-sengah gitu di bar begini tuh, ya pesen itu biasanya tuh ajudannya atau enggak teman baiknya atau siapanya gitu, yang punya duitnya mah, ayo welcome silakan minum gitu ya, begitu. Anjing gue kesel banget itu pengalaman gue tuh. Ada sih gue juga kayak gitu. Pernah awal-awal gue main sama, tapi ini pro player sih kalau ini. Cuman ya nggak jago-jago amat juga sebenarnya. Cuman ya itu, gue kan masih awal-awal lah ya, masih dongo lah mainnya gitu kan. Diinin mulu, disarkasin mulu. Gimana tuh? Setiap gue mati ya, weh mati, gitu anjing nggak? Weh mati, setiap gue mati lu bayangin. Untungnya gue bodo amatan kan, gue ketawain aja. Gue gitu-gituin aja. Iya, mau dia kedua gitu mah, acting dia bagus. Kan kerasanya kayak bukan menghibur diri ya, tapi kayak emang, wah gue acting nih gitu. Gue ketawain aja terus akhirnya next game, akhirnya kalah. Next gamenya abis itu dia nggak main, dia nggak mau ikut main lagi. Udah, gue dininjain abis sama dia tuh. Oh dininjain, iya. Ya itu maksud gue kayak mungkin kalau kita punya tete kita bakal lebih bisa diterima sih. Iya, nggak apa-apa main dongo gitu ya. Iya, tapi yang penting diajarin manis gitu. Oh iya. Lu ganti dong itemnya jangan yang itu gitu kan gitu. Terus kalau misalnya ada dia mau diculik sama musuh, dia ngelindungin gitu. Nggak, udah, gue aja mati. Digendong. Iya, udah gue aja mati nggak apa-apa. Itu thank you ya kak, gitu. Pengen memek kayak tai gue gitu, sosok ngelindungin anjing. Kemarin tuh kan gue ditawarin juga sama si Eko kan. Bang, udah lah streaming aja, dia bilang gitu. Gue takut streaming itu tuh jadi kayak pekerjaan DJ buat para artis FTV sih. Oh iya. Iya kan, jadi kayak oke, gue lagi nggak ada FTV, gue nge-DJ gitu. Nah gue tuh nggak mau kayak gitu. Jadi kayak gue harus meyakini diri gue dulu kalau gue mampu di sini kan. Maksudnya kayak lu kan sebenarnya salah satu aspek kenapa lu ambil kan ya keluarga, ya buat rumah tangga juga, buat kan emang gue suka. Emang lu suka juga, lu tambah-tambah juga gitu. Tapi di sisi lain kan lu suka nge-game gitu. Yang banyak orang nggak tahu kan itu kan. Disangkanya kan ya gara-gara banyak orang-orang yang tiba-tiba jadi wibu, setelah wibu jadi bisa diterima orang gitu. Mungkin karena lu tidak pernah nunjukin lu suka main game, jadi disangkanya lu ikut-ikut gitu. Oh, iya. Itu sih sebenarnya yang agak susah. Maksudnya untuk kita ngasih tahu kayak ya emang kita suka main game gitu. Kayak gua mungkin ya sama lu bukan muka ya, maksudnya gue baru nggak lagi aja. Maksudnya kayak ya gue bisa sampai jam 9 pagi main PS gitu, kayak ngulik-ngulik side quest. Iya. Yang bahkan side quest-nya tuh nggak ada di map. Jadi lu harus explore dulu baru ketemu ada NPC di sini gitu. Orang bilang, "Wah, si Us nih jadi gamers nih, Us gamers." Wah, udah mulai kehabisan konten ya, Bang. Wah, gue pernah streaming tuh di YouTube gue. Oh, YouTube ya. Monster Hunter gitu. Terus kayak, wah, udah mulai streaming nih, udah mulai nggak ada ide. Wah, itu tuh gue langsung yang enggak gitu. Karena gue sedang mencoba kayak gue main Monster Hunter 1800 jam. Anjir. Kan ada tuh, kalau di save kan ada play hour-nya kan. Gue main 1800 jam. Sekali gue streaming, dibilangnya gue langsung ini, kayak nggak laku gitu ya? Iya, kayak wah lagi kehabisan konten nih, makanya streaming sekarang gitu. Nah itu mungkin, itu alasan berikutnya kenapa gue gak mau streaming gitu. Gue tuh takut orang tuh ngerasa kayak gue tuh ke game tuh karena nggak ada ide gitu. Itu sih gue yang gue sangat-sangat gue sayangkan sih waktu gue pertama kali gue streaming tuh kayak, oh iya mungkin gue kurang nunjukin kalau gue suka game kali ya gitu. Karena emang gue jarang posting story, gue lagi main game gitu. Dan mungkin pas gue lagi story itu dia juga nggak nonton story gue pas gue lagi main game gitu. Cuman
kalau menurut gue ya, kalau emang ya kan pasti kalau gue pribadi, gue tetap utama gue ya main film gitu. Ya emang roots gue tuh udah di situ tuh. Betul, gitu. betul, iya. Main game dan streaming aja itu sebenarnya hobi yang menurut gue bisa menjadi sesuatu gitu kan. Dan gue sefokus itu juga, buktinya gue sampai ganti ini itu apa secara modal sebenarnya udah habis banyak juga gitu sebenarnya. Iya, kayak lu gini nih sama. Ini nih. Maksudnya, iya itu, maksudnya kayak modalnya nggak kecil lah gitu. Iya, modalnya nggak kecil, terus kalau gue pribadi, gue gimana caranya biar bisa modal gue balik dong, gitu kan. Gimana caranya gue harus fokus di situ, konsisten. Jadi emang gue berusaha gimana caranya, sekarang kalau emang gue lagi main film, roots gue di film, terus habis itu gue tetap streaming, jalan, ya harus bisa dua-duanya gitu ibaratnya. Iya, betul. Ya itu ya maksudnya kayak, kan kita dulu waktu zaman-zaman dulu kan sempat ada ya beberapa artis gitu yang jadi DJ terus ya emang buat gaya-gayaan aja gitu. Iya, habis itu kan eranya ke DJ Tete. Iya. Ya kan ke film-film DJ yang mainnya cuma ngeplay doang tapi pakai gitu. Iya, tapi pakai bajunya seksi gitu kan. Maksudnya kan kayak gue tuh nggak mau jadi begitu. Jadi kayak apa ya? Gue harus ngasih tau ke orang dulu kalau emang gue suka main game gitu. Mungkin selama ini gue kurang ngasih tau ke orang, tapi ada beberapa followers gue yang akhirnya tahu ID PS gue gitu. Bang, lu ternyata sering main PS ya gitu. Soalnya kan ada achievement kita selama ini namatin game, berapa persen kita namatin game ini kan kelihatan kan sama orang yang nge-add kita. Jadi dicek tuh sama dia tuh kayak, Bang, lu kenapa nggak streaming aja gitu. Nah orang-orang yang mengerti itu kan sedikit jumlahnya kan, yang udah minoritas lah ya. Minoritas, makanya kayak untuk gue memulai streaming kayaknya, ntar dulu deh, gue bilang kayak. Justru mulai sekarang, karena artisnya masih dikit. Kita tahu nih apa yang kita lakuin tuh, kayak kesannya tuh jauh gitu dari apa yang definisi bapak-bapak atau suami lah gitu yang ideal menurut masyarakat pada umumnya gitu. Tapi gue bilang sama bini gue, ya ibaratnya mau gue coli di depan komputer juga lu lihat gitu. Iya. Gue mau ngapain di rumah juga lu lihat gitu. Gue nggak keluar rumah, gue bilang gitu. Itu sih, itu advantage-nya menurut gue. Bini gue sih seneng banget akhirnya karena gue di rumah terus. Gitu. Jadi dia kalau mau nyari gue tinggal buka pintu, ada gitu kan. Oh iya. Mau ngapa-ngapain tuh ada ada wujudnya di situ tuh, nggak yang hilang malam-malam, nggak yang nggak tahu kemana. Ya, yang tiba-tiba ngambil kunci mobil terus yang pelan-pelan nyalain mobilnya terus kayak ntar bilangnya saya ini ntar jam 2 saya pulang deh gitu kan ya gitu, nggak usah bohong-bohong gitu ya. Dan nggak panik kalau mau main, mau ketemu siapa, mau ketemu Us, mau ketemu Eko gitu, udah jelas kan. Iya. Aduh, saya udah di blacklist istri Eko nih gara-gara kemarin nitip makanan ke sini jadi pulang jam 1 anjing udah dingin. Pastanya jadi apa? Jadi lidi-lidian dia bilang gitu. Pesan spaghetti datang-datang jadi lidi-lidian. Cuman kalau misalnya lu besok-besok lu mau cabut keluar, gue bisa tuh dari ruangan lu, kan gue malu mirip kan, jadi kayak oh iya benar bang, suami aku ada di situ. Iya benar. Ya bisa salah sendiri karena gue mirip kan, maksudnya gue kayak bener kan? Bener gak? Lihat karyawan gue tuh gak ada yang gak setuju loh, semuanya tuh. Iya setuju kok, setuju semuanya tuh. Setuju ya, semua setuju ya. Setuju, gila lu. Enggak gue bayar lu, bener. Ini pas buka pintu, tapi gue gini kan. Kontol, nah itu baru ketahuan tuh. Kan Dodat gak gini. Tapi kalau gue nggak ngomong, gue diem aja, sayang gitu. Nggak kelihatan tuh. Gitu ya. Nggak, itu diculik. Oh iya, disekap. Itu disekap dong anjing. Lu mau apa umur berapa di film? Di film tuh nggak ada batasan umurnya lagi. Maksudnya selama gue masih bisa konsisten dengan apa yang gue kerjain ya, maksudnya kayak... Aku salah nanya nih. Iya, jadi serius ya? Enggak. Apa? Enggak, lu tua pun kayak Pierce Brosnan, ngerti nggak lu? Kayak ini. Iya lagi gua. Iya juga ya. Wah, dia iya juga lagi ya. Jadi kayak Pierce Brosnan kan waktu muda dia ganteng, pas dia udah ubanan pun makin ganteng. Makin ganteng gitu. Makasih loh. Saja. Aduh. Iya, umur tuh nggak ada batasan kalau di film, kalau di sinetron ada, ya kan, di iklan ada. Di film tuh menurut gua selama lu masih bagus mainnya. Itu sampai lu mati lu jadi legend udah. Gitu sih. Iya, betul. Dan lu nih yang udah berkarir di film lama, lu ngerasa kalau
lu nikah itu bakal ngebuat lu nggak laku nggak sih, Dot? Karena lu ganteng. Maksud gue, gini, gue juga ganteng ya. Maksudnya ketika gue berkaca dan gue bilang ke diri gue, kalau gue bentak mungkin gue bakal ngira gue jelek. Tapi gue bentak, lu ganteng Us gitu. Jadi meresap gitu, Dot. Itu metode paling bagus tuh, ngebentak diri lu di kaca. Iya betul, iya betul. Anjing, ada juga yang begini ya. Aduh, terima kasih Dot, jadi relate nih. Dot ya. Dari lu umur muda pun lu sudah digandrungi lah. Mungkin digandrungi sama tante-tante gitu. Anjir. Yang lebih tua, bener kan? Gemes. Iya kan? Ya kan, Anda harus mengakui lah. Ada lah maksudnya yang dalam hati lu gitu kayak, iya kalau gua nikah, karir gue gimana? Ya gitu. Ya ada sih. Nah, terus? Cuman gue melihatnya sekarang gini sih. Gue ngeliatnya kayak itu pemikiran kayak 10 tahun yang lalu sih, Us. Oke, punya pacar nggak mau ketahuan. Bukan. Itu pemikiran buat 10 tahun yang lalu. Sekarang lu bisa ngapain aja di saat lu udah punya istri. Pasangan ya? Iya juga sih, bener. Dulu terbatas memang. Dulu itu emang itu ada di kontrak, lu belum boleh nikah. Lu nggak boleh nikah selama kontrak ini berjalan, segala macam, bla bla bla. Ada tuh banyak. Cuman sekarang ya dunia udah berubah ya. Maksudnya nggak se-close minded dulu lah maksud gue gitu. Sekarang tuh udah lu bisa, kalau gue nih, sekarang gue nge-post foto nih, banyak banget komen yang ngomong gini, gue nggak nyadar loh kalau Dot udah nikah, gitu loh. Iya. Gue lupa loh kalau Dot udah nikah, gitu loh. Bener-bener. Cewek-cewek yang geledotan di klub juga gitu kan. Emang kamu udah nikah? Kayak gitu. Iya. Saya emang ngalamin itu juga. Iya. Jadi sebenarnya masih terbuka untuk lu tetap bisa berkarya ya sebenarnya. Iya. Justru kalau gue punya istri malah kita ngebuat kita tuh lebih luas lagi. Bukan cuman anak-anak, bukan fansnya tuh akhirnya peminat kita tuh bukan cuman orang-orang yang di bawah kita yang cuman suka naksir gitu. Pengen lu seperfect itulah jadi idola mereka gitu. Akhirnya sekarang tuh gemesnya, ya kan? Gemesnya, cara kita jadi kita gimana keluarga gua nih sama bini gua nge-influence orang-orang nantinya. Kalau lu bisa fun sama istri lu juga gitu. Gimana caranya kita bisa ini kan kayak harmonisnya kita tuh bisa jadi sesuatu buat orang-orang nanti gitu. Iya betul. Itu karena menurut gua tuh ketika lu tadi ngomongin soal bagaimana have fun sama istri dan segala macem, gue tuh inget banget tuh dulu gue tuh bikin konten sama bini gua awal-awal tuh waktu nikah segala macem, gue diboykot, gue kena masalah bla bla bla. Ya udah gue bikin konten sama dia aja gitu berdua. Karena gue juga bingung kayak, ya gue takutnya kalau gue ngundang teman gue ada di satu kamera sama gue, takutnya ntar dia jadi dihina orang apa segala macam. Jadi sama bini gue akhirnya kita growing bareng, pada ngikutin. Ya, maksudnya sama komika-komika sama istrinya gitu. Maksudnya kayak, oh ya udah, maksudnya ini adalah influence yang bagus karena gue lebih bahagia melihat teman-teman gue tuh seneng sama istrinya gitu. Karena apalagi pandemi kayak gini gitu, yang lu mau ajak ngobrol, yang lu believe dia positif atau negatif dan lu bisa terima dua-duanya ya cuma bini lu kan, istri lu. Iya bener-bener kayak lebih enak aja, lebih intim menurut gua justru. Lu bisa ngelakuin apapun tuh berdua gitu. Jadi dan kalau gua sama bini gua tuh enak karena kan kita karirnya beda nih. Oh enak ya? Ya makanya lu nikahin kan? Aduh kenapa? Gue takut dipotong leher gue sama bini gue. Tidak pernah tegas untuk berkata-kata sensitif. Tidak pernah tegas, cuma ngasih kode-kode saja tapi saya paham ya. Terus? Iya kayak bini gue kan musisi, gue aktor nih ya kan. Kita punya dua jalur yang berbeda, justru malah enak nih gitu. Jadi bisa saling itu ya, jadi sharing ya? Iya, dia di bidang dia, gue di bidang gue, tapi pas digabungin jadi sesuatu gitu kan. Jadinya anak gitu nanti. Gitu, Oh lagi hamil ya sekarang ya? Doain aja. Oh lagi doain, berarti lu orangnya sangat ini ya, sangat berpikir future ya berarti ya? Iya. Ya maksudnya nggak cuma buat anak lu, tapi buat lu pribadi juga gitu, karena ketika orang udah nikah kan kadang-kadang nih ya, mikirannya buat anak mulu, tapi buat merekanya sebagai yang pencari nafkah, tulang punggung keluarganya, entah buat ibunya tuh agak kurang waktunya gitu. Iya. Ya emang kebetulan kan kita masih ibaratnya masih nikahnya masih muda lah gitu kan. Kita tuh masih punya waktu untuk explore. Jangan sampai nanti tuh apa ya? Kita tuh menyesal kalau kita tuh belum melakukan banyak hal gitu. Udah keburu ada anak. Bukan juga. Maksudnya di point of view gua sama dia aja berdua. Point of view lu berdua adalah lu pengen berdua tuh kemana dulu lah gitu, ngerasain hal-hal yang selama ini kita penasaran mau ngapain gitu. Terus mau kemana tujuan destinasinya. Tapi nanti ketika nanti kita udah punya anak ya sudah. Berarti emang adventure gua tuh berhenti di sini. Nantinya adventure berikutnya sama anak gitu. Iya, jadi emang fasenya kita nikmatin lah ibaratnya gitu. Tapi kalau lu nih, gua mau nanya sama lu deh.
Kalau lu nih, sebenarnya sekarang tuh yang lu cari tuh apa sih? Kan lu kelihatannya tuh kalau gua nih, gua kan sebagai temen gitu ya, ngeliatnya. Maksudnya gua nggak tahu dalam banget tentang lu, tentang apa tujuan lu segala macam, gua nggak tahu. Yang lu cari secara hati dan tujuan lu tuh apa? Itu. Lu kelihatannya soal santai banget gitu loh. Jadi kayak ini jawaban perlu lu jawab. Aduh. Kalau hati sih sebenarnya gue cuma pengen tenang sih. Tenang tuh apa? Terlalu universal? Iya, tenang itu dalam arti gini, siapapun istri gue nanti, seenggaknya kalau gue mau ngewe tinggal ke rumah. Maksudnya ada yang nungguin gue, ada yang ketika gue kangen sama siapa, gue punya rezeki, gue dapet rezeki tiba-tiba nih, terus kayak enak gitu kalau ada bini tuh kayak, Bun, dandan gitu. Dandan kemana? Dia bilang gitu. Udah pokoknya dandan, gue pulang, pokoknya kita berangkat lagi, gue bilang gitu kayak. Kemana? Ke pom bensin gitu ya? Wah, bener. Kita nontonin Manusia Silver ya di perapatan tuh, lihat tuh. Waduh, enggak lah. Jadi kayak, itu tuh rasanya seneng gitu, Dot. Ketika lu punya rezeki yang tiba-tiba, terus lu mau ngabisin sama siapa, terus ada orangnya. Iya. Gitu, dia mau dandan segala macam, terus gue ajak belanja, gitu. Karena gue tahu rasanya tuh jadi orang yang nggak ada harganya gitu. Jadi semua harga gue di mata satu perempuan ini tuh nggak ada gitu, Dot. Jadi kayak itu menenangkan kan akhirnya. Oke, itu udah nih di posisi sekarang kan? Iya. Nah, terus sekarang nextnya apa? Nggak ada, Dot. Masa nggak ada? Nggak ada, Dot. Nggak ada. Berarti ini udah nih, di sini aja udah. Maksudnya apa buat kepuasan hati lo maksud gue? Kalau kepuasan hati gue tuh suka banget bikin konten-konten. Gue mau bikin konten yang gue suka dari dulu. Gue mau bikin komik. Gue mau bikin komik. Gue mau bikin. Bagus tuh IP. Aduh, bisnis ya? Dari sisi bisnis Anda ya? Iya. Bagus. Komik, terus mau bikin film pendek, terus gue mau bikin series Power Ranger, tapi Power Ranger-nya semua. Versi lu gitu ya? Versi gue. Terus gue mau bikin kayak, apa namanya, film sama Andika sama Gading, karena sebagai anak baru, yang maksudnya gue ditolong karir gue sama mereka, gue mau ngasih feedback ke mereka. Jadi kayak gue mau bikin film si Semprul ini, gitu. Udah, tapi selebihnya mah kayak gue mau punya mobil berapa, punya rumah kayak gimana, itu nggak ada sama sekali. Jadi semuanya sifatnya kayak kata kerja gitu, Dot. Nggak ada yang kayak, pokoknya gue umur 40, nggak mau kerja gitu. Gue nggak mau gini lagi, nggak ada gitu gue. Jadi emang setelah gue menyadari kayak bokap gue gitu ya, umur 55, masih kena masalah kayak anaknya hamil di luar nikah gitu, kayak sepertinya muluk-muluk sekali ya. Bilang, gue mah di umur 40 udah nggak mau kerja lagi. Kayaknya terlalu muluk-muluk gitu. Jadi semenjak dari situ kayak, sampai gue mati kayak gue kerja deh. Apa yang bisa gue kerjain, gue kerja gitu. Lu abis ini apa lagi, Dot? Abis ini? Pulang, terus abis itu? Enggak, bukan ya? Kalau lu kan sekarang udah streaming, udah film apa segala macam. Apa kalau akan jadi punya PH? Udah pernah punya. Apa? Dot Entertainment. Terus? Udah bikin YouTube-nya. Kalau gue pribadi ya, kalau gue lebih suka tuh konten-konten yang gue buat tuh Indonesia. Bukan Indonesia sih, alam. Gue suka banget sama alam. Kayak kalau di Dot Entertainment itu yang ngebuat gue keliling Indonesia, bikinin perjalanan. Waktu itu ada salah satu brand juga kan sama bikinin kerja sama brand itu tapi keliling Indonesia gitu, alamnya. Terus lu sebenarnya suka explore kayak gitu-gitu ya? Iya, gue traveling banget lah anaknya. Iya. Anak nggak bisa main basket lu kalau gitu. Jago gue. Lo traveling mulu? Bisa dong, kan traveling ada lapangan basket dong di setiap kota. Iya kan traveling kan 3 langkah, nggak bisa pelanggaran. Oh iya deh, anjing. Gue baru ngeh lagi, setan. Yang minum gua, Dot, yang minum gua. Lu kayak lingkungan lu jarang bercanda, Dot. Iya, emang iya. Kalau gue tujuannya adalah nanti gue bikin film. Gue jadi sutradara kalau gue. Oh, lu pengen jadi sutradara tapi lu main juga? Enggak. Udah. Sutradara doang? Sutradara doang. Jadi bisa masuk nih? Bisa. Kalau gue fokus gue tuh nantinya adalah jadi sutradara. Karena menurut gue sutradara adalah level berikutnya dari pemain. Gitu sih. Apalagi pemain yang apalagi sutradara yang pernah jadi pemain kan. Jadi lebih paham tuh semuanya. Iya. Gitu. Jadi nggak dibilang so tau sama pemain ya. Iya, ngerti tuh gue. Kadang kan lo minta A, tapi kesulitannya tuh susah banget gitu kan. Safety-nya belum tentu segala macam kayak gitu-gitu ya kan, gue jadi lebih paham lah gitu maksudnya. Iya. Karena lu dulu sempat jadi di posisi dia itu. Iya, ngerti. Terus gue bakal ngebuat YouTube gue jalan lagi tapi nanti kayaknya karena gue nggak mau asal-asalan buat aja. Oh gitu. iya, lu mau pindah ke Bali kan? Iya, nah itu gue jalan nanti di Bali semuanya. Oh, gitu. Kenapa lu pilih Bali sebagai tempat tinggal? Karena menurut gue Bali punya alamnya luas gitu. Dan lu keluar rumah tuh langsung ketemu alam. Nah
Kalau Jakarta kan lu ketemu macet, ketemu polusi segala macam susah kan Iya, gitu. iya. Dan kenapa gue juga di Bali karena gue ngeliat future gue tuh di sana lebih luas aja sih. Gitu. Apa yang mau lu kerjain itu? Iya, apa yang mau gua kerjain future gue lebih luas di situ. Karena nanti nggak tahu ya feeling gue tuh nanti kita akan digitalize banget semuanya kan. Betul. Nah, Iya. tapi gua nggak mau berada di tempat yang cuman isinya tuh gedung-gedung doang. Gitu. Iya. Walaupun digitalize semuanya, gue mau tetap ketemu sama yang ijo-ijo, alam laut, Persebaya. segala macam. Iya. Hijau kan? Bukan. Ya Persebaya hijau dong. Iya, bukan. Tapi bukan ya. Kayak ada tiba-tiba lagi lu nge-shot pepohonan, tiba-tiba Ada lambangnya gitu. Ada bendera bonek. Wah, gitu. Kan hijau-hijau juga boleh dong. Boleh. Boleh. Kalau gue sih pengennya menghabiskan masa tua di Bandung sih kalau gue. Kenapa? Gue punya villa sendiri. Misalkan gue ngundang lu nih, Dot, udah lama gak ketemu gitu. Terus kayak, Dot, ke Bandung lah. Nih lu nginepnya di villa gue. Nanti kita ngobrol di situ. Gitu. Jadi kayak bisa membuat lu bawa istri lu juga, bawa anak lu nanti juga, sama keluarga lu apa segala macam, bawa bapak ibu lu, bawa mertua lu, bawa aja buat liburan bareng gitu maksud gua. Jadinya kayak lu nya senang-senang, terus bisa sambil chill ngobrol, ngonten segala macam. Berapa hari Dot mau di sini? Seminggu aja nggak apa-apa gitu. Jadi kayak teman gua pun refreshing juga sama keluarganya di situ gitu. Niat gua sih di Bandung kayak gitu. Cuman ya, masih jauh kayaknya Dot karena sulit maksudnya dapetin konten yang gua mau di Bandung. Kalau gue eksekusi di Bandung, kalau di sini kan studio masih banyak. Gue masih pengen bikin. Oh iya, gue juga pengen bikin Smackdown. Smackdown. Jadi emang ada alurnya, si ini jahat, si ini baik gitu. Drama-drama gitu, gue mau bikin begitu. Hal-hal yang gue suka dari dulu ya Smackdown gitu. Kayak gue punya tujuan kayak mau jadi pemain pro player Tekken. Oh, ini Dingdong. Iya, Tekken yang di YouTube kan suka ada tuh. Perlombaan Tekken, gue mau coba ikut gitu. Jadi kayak mungkin mimpi gue tuh tidak seperti apa yang dibayangkan orang-orang karena gue berpikirnya gini, Dot. Gue tuh selalu amazed dan takjub sama orang-orang kaya yang tidak membeli selayaknya orang kaya. Paham. Jadi yang dia beli itu kesempatan lain. Iya. Bukan kayak nambah rumah, nambah mobil, nambah bini gitu. Enggak. Nambah bini lagi terakhir. Iya. Kalau punya duit kan begitu. Kan cinta, jabatan, dan uang tidak pernah sinkron tuh. Iya kan? Jadi kayak, ya gimana caranya gue tetap ngerasa ke-challenge. Ke-challenge-nya pun gue bisa paksa untuk gue lakuin karena ini hal yang gue suka. Smackdown tuh gue suka banget. Jadi kayak, gue mau bikin Smackdown di Indonesia gitu yang isinya tuh anak stand up gitu. Kan ada yang gendut, ada yang keren badannya gitu. Jadi komentatornya tuh siapa sama siapa. Soalnya bukan banting-bantingan malah stand up di atas itu. Enggak, tapi emang beneran ini. Smackdown gitu. Bagus sih, bagus. Seger banget sih. Hah? Seger banget. Akhirnya gue bisa membuat sesuatu hal yang dulu gue suka gitu. Gue komik, gue bikin. Gue suka Smackdown, gue bikin Smackdown. Gue suka Power Ranger, gue bikin Power Ranger gitu. Tapi versi gue gitu. Asik. Gue memutuskan untuk sudahlah nggak usah jadi pemain bola lagi gitu kan. Nggak ada dananya nih gitu. Terus ya udah akhirnya gue di zaman gue nggak main bola lagi, gue jadi main warnet. Anjing, lu warnet juga? Warnet, wah gue sampai mau dibakar tuh warnet sama bapak gue gara-gara gue bapak lu Valir? Iya. Bakar-bakar bapak lu Valir, wah keren. Pokoknya tuh di komplek gue ya, itu ada berapa orang yang kita sering banget cabut, dan cabutnya tuh cuman, ibaratnya ini rumah gue. Jalan raya tuh depan sini nih. Ya. Warnetnya di sini. Ya udah kita dari rumah dekat rumah. situ, iya. Jalan kakinya dekat. Ya lumayan lah, tapi di sini nih gitu. Dan sering banget, kadang besok bokap gue yang ngecek gue lagi sekolah apa enggak gitu kan. Terus besoknya lagi teman gue bokapnya. Pernah diseret-seret dari warnet situ, udah makanan setiap hari deh, berarti kayak gitu-gitu tuh. Diseret sama bapaknya siapa, sama bapak gue. Jadi emang gue cabut dari sekolah tuh kurang lebih 6 bulan tuh ada. Udah nggak naik kelas ibaratnya. Lu main apa sih? Dulu tuh main RIL, terus main Dota, main RF. Oke, RF. Terus Pangya main. Iodance main. Gunbon Apalagi, CS. Udah itu aja tuh game. Di zaman itu kan game itu ya. Ya udah, akhirnya terus kakak gua ngeliat kayak masa depan gua tuh jelek banget kali di kepala dia gitu kan.
Dan dia udah main-main duluan ya di dunia entertainment ini nih. Udah FTV. Terus akhirnya Beda berapa tahun lo sama kakak lo? beda 6 tahun. Beda 6 tahun. Oke. Terus akhirnya ya udah dia bilang ke gue, "Dot, udah lu mendingan ikut gua, terus gua kenalin sama manajemen gue. Biar masa depan lu nggak suram-suram amat lah," katanya gitu kan. Ya udah, gue ikut. Terus masuk manajemennya, casting sampai dapat satu FTV. Dapat lah FTV, adegannya pokoknya di hari gua kan nggak tahu film itu apa, gua nggak tahu. Gua nggak pernah nonton TV Dari kan. warnet deh, dari warnet. Iya. Nggak ada sekolah acting. Nggak ada. Tiba-tiba langsung FTV. Terus habis itu gue nggak tahu artis siapa yang lagi terkenal, gue nggak tahu. Pokoknya gue beneran buta masalah TV, film, iklan dan segala macam. Gue nggak pernah tahu sama sekali deh. Cara acting pun gue nggak tahu gitu kan. Ya udah akhirnya datang ke lokasi, gue pikir cuma baca skrip, lu apalin skripnya, habis itu lu di depan kamera ngomong ngapain di skripnya gitu kan. Adegannya temen gue, Rifki Balwell nih, gue inget banget. Rifki Balwell, iya. Rifki Balwell jalan, ada pisang kepleset, plak gitu. Gue temennya ketawain, hahaha gitu. Nah, di skrip kan tulisannya hahaha gitu kan. Gue ketawainnya sesuai skrip, hahaha gitu ya. Itu sutradaranya pakai toa ngata-ngatain gue, ini pemain dari mana nih anjing nih, goblok nih, kontai lah segala macam gitulah. Pokoknya udah kasar di depan semua orang, di depan pemain, kru dan yang lainnya. Gue masih 16 tahun. Gue kayak orang dongo gitu kan ngeliat. Sedih banget gue. Mau nangis gue. Iya kan? Di depan umum ya? Iya. Anak warnet bro. Anak warnet bro. Tiba-tiba dibentak di depan umum. Mau mati. Tiba-tiba semua orang nengok ke gue gitu kan. Anjing gak lo? Terus udah. Gue sampai 30 sekian take. Nggak dapet. Sampai akhirnya tau gak apa? Scene ketawa doang. Itu dipending buat besok. Malunya gue, lo tau dong kayak gimana? 30 sekian take. Dan itu semua orang tuh udah bete banget, udah ngegerutu gitu loh. Ini pemain dari mana sih anjing? Kayak gitu-gitu loh. Aduh, tapi Rifki Balwell bahaya sama gue. Dia udah gak apa-apa, lu bisa. Udah gak apa-apa, lu coba. Dia jatuh terus tuh padahal ya? Iya. Oh enggak, sampai diakalin, sampai dianya gak ada. Buat ngambil cover gue doang. Cheating. Iya. Pokoknya semua orang udah bete deh gitu kan. Terus akhirnya gue inget banget di Bekasi syutingnya, gue pulang naik angkot. Di angkot tuh gue mikir, terus kayak mau nangis gitu, gue mikir kayak, ini gue bisa nggak ya? Oh lu merasakan itu ya? Iya dong. Kontemplasi kecil di transportasi umum lu ngalamin berarti? Oh iya. Paling pojok kaca. Iya bener. Biar orang lain tahu gue lagi galau nih gitu. Iya. Ngadepnya ke belakang gitu kan. Bagus. Terus udah nyampe rumah, gue malah diketawain lagi sama kakak gue. Terus gue jadi kesel. Gue tuh udah mikir kayak besok gue gak mau syuting lagi, gue mau kabur gitu. Anak bocah lu kasih beban segede gitu kan. Tahun, iya. Terus ya udah, gue pikir enggak, gue gak mau syuting lagi, gue gak mau datang lagi ke lokasi, udah jauh. Terus kayak gue harus nyisihin ongkos gue sendiri, bapak gue gak ngasih duit waktu itu. Sampai rumah malah diketawain sama kakak gue. Goblok lu, udahlah lu belajar dulu lah anjing digituin lah intinya. Terus habis itu gue malah kesel, gue malah dendam. Dendam nih, lu lihat ya, dalam hati gue ya, lu lihat ntar semua orang yang ngetawain gue, semua orang yang marah-marahin gue, lu lihat nanti gue gituin, gue belajar. Gue tuh sampai pagi, sampai callingan gue lagi, gue nggak tidur. Gue baca skrip gue terus, gue baca terus. Ketawanya gue ulang-ulang setiap detik tuh gue ulang-ulang. Terus akhirnya nyampe lokasi, tetap deg-degan nih. Ya kan? Terus akhirnya ya udah, akhirnya di take yang ketawa lagi, langsung di take tuh scene pertama. Ketawa doang loh. Scene pertama ketawa gue diulang, terus oke nggak tinggal sampai 30-an, belasan lah, tapi oke. Oke, belasan tapi. Tapi oke, gitu. Oke, next scene, gitu. Lega tuh. Wah. Lega. Terus udah, besokannya gue nggak diajak ngomong sama siapapun. Udah. Oh iya. Udah pada malas ngomong sama gue semuanya. Ngerti, dimusuhin satu lokasi gue, kecuali Balwell sama gue tuh, gue inget banget. Terus udah, besokannya gue dapet FTV lagi nih. Nggak ada dialog sama sekali dong anjing. Nggak ada. Ada cuma satu selama FTV cuma satu, ngomongnya cuma nggak tahu. Gitu doang udah. Lu jadi cewek-cewek geng gitu yang misalkan kayak, lu ganggu cowok gue ya kemarin, lu yang belakang. Iya tuh, yang gitu ya. Lu jadi cewek-cewek begitu. Jadi kerjaan gue selama FTV itu ya, gue cuma megang kamera, foto, hilang. Gitu doang. Oh, jadi secret admirer gitu. Iya. Terus habis itu ditanya, lu kok moto-moto gua? Terus nggak tahu. Gitu, udah gue cabut. Udah gitu doang. Sumpah, gua ngerasa sakit hati sih waktu gua dapet skrip itu ya.
kok nggak ada dialognya gue gitu. Anjing, akhirnya udah makin lah panas gue. Gitu kan, makin panas, ya udah. Gue belajar, itu skrip yang udah pernah di take FTV-nya, gue ambil, gue baca lagi, gitu. Gue pelajarin terus. Dan akhirnya ya udah, nggak taunya gue dapet film abis itu sama Bang Rako, film serius. Apa tuh film? Malaikat Tanpa Sayap. Oke, iya, tahu. Yang readingnya sebulan, fokus, ketemunya sama pemain-pemain keren lah ibaratnya gitu. Udah, akhirnya momen itu merubah point of view gue, gitu. Lebih ternyata main film tuh begini loh, ternyata fokusnya tuh begini ya, terus begini sampai akhirnya gue abis film itu, gara-gara film itu gue main di film Perahu Kertas. Nah, Perahu Kertas meledak tuh langsungan, beng, nama gue naik segala macem. 1 tahun kemudian menang FFI segala macem kayak gitu-gitu. Terus jadinya ya udah, belajarnya gue nggak pernah belajar secara formal sama guru, tapi gue belajar dari setiap reading gue, ketemu pemain-pemain senior. Ya karena lu kehilangan masa muda lu ya. Iya Bener. Ya bener kan, lu kehilangan masa muda lu, tapi peran-peran yang lu akhirnya perankan itu ngasih insight buat lu. Itu dia yang gue bilang kemarin kan. Kenapa gue suka banget sama acting akhirnya, karena menurut gue acting itu nge-grow gue. Acting itu tuh yang ngasih pupuk sebenarnya setiap hari ke diri gue. Iya. Jadi lu lebih luas wawasan lu karena lu meranin peran ini gitu. Jadi peran itu bisa ngajarin sesuatu yang gue nggak pernah tahu sebelumnya. Kan gue dipecut untuk bisa jadi peran dia dong, ya kan? Gimana caranya gue harus research, cari tahu, belajar, setiap hari gue pelajarin gitu kan. Jadi kebiasaan. Akhirnya ya udah, gara-gara satu peran bisa nambah 1 plus poin di gue gitu ibaratnya. Itu hal yang nggak bisa gue dapetin karena gue tuh jadi orang awam 25 tahun, habis itu baru masuk ke entertain gitu. Jadi kayak apa ya, kadang-kadang gue ngalamin yang namanya reading film set gitu. Kok nggak ada pemeran utamanya gitu kayak. Gue kira peran gue apa gitu, nama gue siapa gitu. Warga Satu aja. Warga Satu. Itu sih yang ngebuat gue, kayaknya gue agak sulit untuk mendapatkan peran yang punya pola pikir karakternya itu di bawah gua. Itu gua nggak bisa, Dot. Kayak misalkan dia sakit hati sama cewek karena ceweknya ngatain dia begini. Ini cara pikir cowoknya nih. Ini apaan sih gitu? Kayak ya udah ngapain sedih gitu. Dalam hati gua tuh gitu. Ya, kan salah lu juga. Dalam hati gua tuh gitu, Dot. Kayak defensif hati lu ya? Iya, hati gua tuh defensif gitu. Lah, kan emang salah gue bilang kayak ngapain gue sedih gitu, nggak usah, kayak jangan jadi Uus, jadi peran yang lu peranin ini, jadi karakter si ini gitu. Iya, cuman menurut gue kan nggak masuk akal gitu. Iya, makanya jangan pakai filter, jangan pakai, gue sampai debat gini, Us ya, ini ada filter nih, ini Uus nih, tapi gue nggak minta Uus di sini, emang nggak dikontrak lu, tapi gue minta lu dikontrak untuk menjadi karakter ini, dibilang gitu, pelan-pelan banget tuh, pelan-pelan, akhirnya gue menyadari kayak Iya, gini. Tapi akhirnya oke. Nggak bagus. Ya itu, yang lu bilang itu. Nggak bagus, tapi oke. Gitu, ya udah oke lah gitu. Karena ini batin gue tuh ngelawan gitu kayak ngapain gitu. Maksudnya lu udah tahu lu culun, terus lu deketin cewek dari sosial media, terus akhirnya si cewek nolak lu, nggak mau lu ajak minum, nggak lu mau ajak apa segala, lu kenapa nangis gitu? Maksud gue kayak, kan lu dari awal udah tahu lu tuh fuckboy, ya kalau lu nggak dapet satu, ya kan bisa ke yang lain gitu, ya kan Dot ya? Iya lagi gue. Kayaknya kalau gue mau main film pun, kayaknya gue harus bikin film sendiri dah untuk kayak gue jadi pemeran utama gitu, kayak karena kayaknya yang tahu batasannya gue, sedangkan untuk gue punya controlling di atas itu, gue harus jadi sutradara, nggak mungkin jadi aktor doang gitu, kayak Stephen Chow lah. Iya. Stephen Chow mah nggak acting, anjing bangsat. Jackie Chan gitu ya? Ya, aduh Jackie Chan juga nggak acting. Semua mau jadi polisi, mau jadi drunken master, mau jadi apa, sama karakternya Jackie Chan. Film-film yang lain kan kalau lagi credit title kan yang lucu-lucu ditongolin. BTS-nya. Iya, Jackie Chan mah yang gagal-gagal anjing, bangsat anjing. Jatuh kakinya patah, bahunya geser anjing. Tapi dia nyanyi juga loh. Nyanyi? Bisa nyanyi? Itu theme song film dia sendiri yang nyanyi. Ah, sumpah loh? Seriusan. Dia kadang-kadang dia sutradaranya. Dia yang main. Dia yang main. Sama theme songnya, dia nyanyi juga. Habis itu dia... Baru tahu dia bisa nyanyi. Kapitalis.
Iya lo semuanya diembat sama dia. Biar borongan harganya. Boleh juga tuh, Dot. Capek banget. Ya bener juga sih ya. Lu nonton Boboho nggak tapi? Nonton lah. Scene mana dari film-film itu yang ketika lu sudah berada di industri filmnya, lu ngerasa kayak, anjing tuh sutradara ini ngaco nih, gitu. Sutradara Boboho tuh ngaco banget, sampai berani bikin scene begitu. Gue lupa lagi nyet yang mana ya? Kalau gue ada satu scene panjang, jadi di kuil itu kedatangan cewek lah. Kuil pendeta itu kedatangan cewek, itu rebutan. Si pamantaknya nih, almarhum ya, si pamantaknya nih masuk yang suka sama Boboho itu, ngomong itu. Tiba-tiba kakinya jadi kaki dia gitu. Oh iya anjing. Itu. Terus kayak, ini pas gue ngejalanin syuting kayak, taruhlah gue pengen ide, begini gimana? Nggak masuk akal gitu. Selalu dibilangnya nggak masuk akal nggak masuk akal. Tapi berarti sutradaranya Boboho itu melawan semua itu. Iya emang film kan banyak sudah luar sih, banyak yang melawan ketidakmasuk akalan itu. Iya, tapi jadinya memorable gitu kalau kata gua. Dan lucu. Wah, anjing Boboho nggak ada lawannya, bro. Gue bilang kalau ketemu sutradaranya sungkem gua anjing. Stephen Chow ketemu sungkem gua. Yang Kung Fu Hustle, enggak lu bilang ke investor gimana? Emang dia pure komedi kali. Jadi emang iya, cuman tetep aja itu kan kalau dengan film-film Stephen Chow yang biasa, yang kayak Fist of Fury gitu-gitu, oke lah. Nggak apa-apa, lu bikin agak aneh nggak apa-apa. Tapi ini kan sudah Hollywood. Ya Kung Fu Hustle itu kan sudah sama Warner Bros itu. oh iya. Iya ya. Tapi masih mau diterima. Kayak lagi lewat gitu, terus yang bunyi yang apa? Gini-gini tuh. Yang pakai kayak harpa gitu tuh. Kucing lewat, belah, gitu. Maksudnya kan kayak gitu-gitu kan kayak, enggak langsung aja gitu. Ngapain pakai begini gitu. Kan lu komedi juga gitu. Kung Fu Soccer tuh ini juga ya, Stephen Chow juga ya? Siapa jauh juga, Iya. Shaolin Soccer. Iya, Shaolin Soccer. Iya. Itu Itu juga gimana? tai itu, anjing. Lu bilang ke investor, Pak, permisi, saya mau bikin film, gitu. Apa idenya? Jadi, ini Pak, Shaolin bisa main bola, gitu. Oh iya. Terus gimana? Jadi Pak ini ada yang gendut bisa terbang. Iya. Yang gendut bisa terbang. Bapak pernah nonton Tsubasa? Wah, iya kan? itu. Pasti referensi dari situ kan. Iya. Terus kayak nendang telur, Iya. nendang bola nggak jatuh-jatuh. Terus yang dia nendang tembok. Iya. Dari yang dekat, jauh, apa? Tum, kayak gitu. Itu kan scene-scene yang kayaknya lu tawarin ke investor tuh kayak, nggak usah lah, potong aja, gitu. Tapi mungkin di zaman dulu komedi itu masih kepake banget kali. Komedi itu tuh masih beyond gitu loh. Jadi kayak anjing, iya ya kok. Iya sih. Kalau zaman sekarang karena udah ada itu, jadi udah ketinggalan gitu. Ngerti nggak Bener sih? juga. Udah old komedi Cuman gitu. kan itu kan waktu terjadinya Shaolin Soccer itu kan komedi kan genrenya banyak. Maksudnya banyak banget. Shaolin Soccer tuh lu tuh dari ketemu orang banyak gitu. Maksudnya syuting di kota, di stadion, gitu. Kenapa lu bisa di ACC gitu? Lu untuk bikin satu scene yang dia keluar dari lorong pemain gitu, gitu kan ya. Kata pelatihnya tuh, siapa penonton kalian? Itu mereka fans kalian. Iya, gitu. iya, gue inget. Wah, gitu aja tukang sapu. Iya anjing. Maksud gue kan kayak, ini tuh bisa dipotong gitu. Setelah gue tahu industrinya gitu, gue di film segala macam. Ini tuh biasanya kalau diiyain aja sama sutradara, tapi sama eksekutif produser dipotong, di Mungkin editing. lucu kali waktu mereka nonton. Ya, lah kita aja ketawa apalagi mereka dong. Cuman terlalu banyak, Dot. Ya Jadi nggak kayak- penting-penting itu Iya, sebenarnya. nggak. Maksudnya kayak ada nih kayaknya bisa di trimming gitu. Kalau kita bahasanya trimming itu tuh kayak semuanya dimasukin, didedetin. Iya benar. Yang nggak masuk akal gitu kok bisa. Nah mungkin kalau udah ada jadinya mungkin bisa diterima Iya. gitu ya. Cuman masih skrip nih. Masih Imajinasi script. lu nyampe nggak tuh Iya, baca itu gitu maksudnya, ya. orang yang punya duit, gimana caranya bisa ngasih lu duit nih? Nih, gue yakin sama project lu gitu. Gimana caranya? Apakah tidak ada orang-orang yang punya uang banyak terus kayak pengen bikin film tuh kayak udahlah santai aja gitu. Bikin aja kayak Stephen Chow. Karena Stephen Chow itu kan kayak Kung Fu Hustle. Kalau gue stand up kagak lucu, sorry ya nggak lucu. Tinggal gitu. Iya. Besok paling nggak di-calling lagi gitu. Iya. Ya. Tapi kan ini lu udah bikin set. Iya benar. Lu udah bayar kru yang komedi-komedi kayak, gua geng kapak nih. Lu pendek,
berdiri lu, jangkung, tahu-tahu. Iya anjing. Gitu. Udah enggak. Gua enggak bukan nunjuk lu, gua nunjuk lu. Lu yang begeng, yang mukanya culun di sana gitu. Pas berdiri badannya keker. Itu kan sebelum itu disutingin kan kita nggak kebayang gitu. Tapi kenapa itu jadi nyantol di kepala orang gitu? Itu loh Dot maksud gua. Semua komedinya tuh gambling. Iya, bener. Komedi emang selalu gambling ya sebenarnya. Iya, cuman maksud gua kayak kok bisa gitu? Dan ada itu orang nempel yang di semua culture lagi. Di Indonesia lucu, lucu, di luar Amerika lucu. Iya. Bikin Dot. Gua mau bikin film kayak gitu Dot. Ya udah, ayo lu yang bikin tapi ya. Iya, gua emang gua rencananya mau bikin. Pertama sih gue mau bikin film aneh kayak Stephen Chow, cuman nggak dengan budget segitu lah. Pasti kayak, ya kalau komedinya bisa kita akalin dulu aja. Cuman gue mau bikin yang emang di luar nalar dulu aja. Jadi ketika gue mau bikin suatu hal yang akhirnya di luar nalar itu orang udah bisa terima, si Us yang bikin mah pasti aneh nih gitu. Ya ini kan ibaratnya cara kita ngedukasinya lewat film. Betul. Gitu kan. Ya tergantung lu mau, contohnya gini deh, lu ngelihat gelas. Ya kan, ada isinya nih, isi cuma segini misalkan. Ya. Lu ngelihat gelas ini dan ngasih tahu ke orang sebagai apa nih? Misalkan kayak gelas itu tinggal segitu atau gelas itu masih ada segitu. Airnya masih ada segitu atau airnya tinggal segitu. Beda tuh Kan soalnya. beda kan? Iya. Berarti lu bisa jadi bersyukur dengan air tinggal segini, masih ada segini, atau lu menganggap ya airnya cuma segitu. Iya. Gitu kan? Ya betul. Ngerti. Jadi kayak ya lu ngelihatnya filmnya ada, lu mau ngeliatnya ini film yang jelek karena ngajarin atau ini film yang bagus ngedukasi. Gitu doang Betul. sih, sesimpel itu gua. Atau sesimpel kayak, ya gue pernah melihat kok. Iya. Gue pernah ngalamin kok gitu. Jadi kayak Tapi feeling gue semua orang yang melihat itu pasti mereka tahu itu beneran, makanya mereka ngedefense. Itu sih yang paling penting tuh sebenarnya. iya benar. Orang-orang yang ngedefense itu kalau emang itu terjadi gitu. Iya, kan. dan mereka nggak mau melek masalah itu gitu. Iya. Kayak 2 garis biru nih anak ngajarin anak di bawah umur menikah muda lah, hamil segala macem. Pas kita nonton itu kan ya udah nikmati dramanya, nikmati point of view dari seorang ibu yang jadi salah satu yang anaknya begitu, ini dari orang tua ceweknya. Udah jadi kan film drama gitu. Iya. Tapi ketika itu terjadi di film Korea, lu bisa terima ngentot. Iya. Ya mungkin karena menurut orang-orang juga itu kan di Korea bukan di sini, gitu kali. Bangsa. Jadi kayak nantinya kita ketika jangan pernah mengeluh kenapa film kita gini-gini aja gitu, karena untuk bisa keluar dari gini-gini aja itu lawan yang kita hadepin tuh nggak sedikit gitu. Iya. Kalau lu nggak ngebelain film-film yang sebenarnya mewakili apa yang ada di sekitar kita sehari-hari, dan lu mencoba buat kayak diem aja, ya sampai kapanpun kita tidak akan pernah punya kualitas seperti Korea. Kalau di sini tuh banyak banget faktor yang mentokin kreativitasnya soalnya kan. Ada yang melenceng sedikit dari pemahaman mereka pribadi, langsung diserang gitu. Padahal kan menurut gue ini kan cuma film ya. Film itu kan kreativitas yang tidak terbatas harusnya. Betul. Gitu. Dan buat gue kalau semuanya dibatasi, akhirnya kitanya juga jadi terbatas untuk jadi kreatif, jadi kreatif gitu kan. Iya, itu dia maksudnya sayang gitu. Maksudnya potensi lu kayak Panji pernah bilang lu selalu bisa melihat kayak ada nama orang Indonesia di animator Pixar, Disney gitu. Kok kita nggak mampu sih bikin animasi sama seperti Hollywood? Ya karena mungkin yang ada di kepala mereka pengen bikin ini takutnya nabrak dengan norma-norma dan kompas moral lu gitu. Tapi gue percaya dalam ya mungkin memang kita memang selalu ketinggalan sih dari segi banyak hal ya sebenarnya. Cuman at the end of the time pasti ujung-ujungnya kita bisa nerima nantinya. Sekarang kita ngeluarin film yang eksentrik misalkan gitu, film yang belum bisa diterima orang, nanti 10 tahun, 5 tahun atau 10 tahun ke depan jadi normal film itu gitu. Mereka di depan nggak mau melek gitu ibaratnya, nggak mau nerima kenyataan yang sebenarnya dibilang dilakuin gitu kan. Nah itu dia, betul sekali Dodo, terima kasih sudah mengucapkan itu. Tinggal gimana caranya semua filmmakernya itu pada konsisten terus aja dan nggak patah semangat ya kan. Yang paling rawan tuh adalah di saat kita bikin sesuatu terus mentok sana sini, akhirnya patah semangat. Gue ngapain bikin lagi kalau ternyata emang nggak bisa. Pasarnya nggak bisa terima. Pasarnya nggak bisa terima gitu kan. Ya sering banget terjadi kayak gitu kan. Akhirnya mereka nyerah nggak mau bikin film lagi gitu. Belum lagi ruginya, belum rugi keuangan, finansial segala macam kayak gitu. Iya.
Ya sekarang gimana caranya tetap walaupun kita jatuh, kita tetap bisa berdiri lagi, bikin lagi. Jatuh lagi, bikin lagi, berdiri lagi, bangun lagi, bikin lagi gitu ibaratnya. Itu dia sih. Wow. Buat lu sekarang yang mungkin lagi ngerasa kayak ya gue mah di sini aja gitu. Ya terserah. Itu hak lu untuk memilih ada di situ terus itu nggak apa-apa. Tapi ketika nanti temen lu growing di bidang lain gitu, temen lu growing di tempat yang lu sangka-sangka dia mah nggak bakal berhasil di situ, ternyata berhasil, lu juga jangan komplain, kan lu juga nggak nyoba. Iya kan? Kayak, lu ngapain sih Dut, lu streaming, pas lu ini kayak, Dut, streaming tuh berapa sih? Ya! Semoga saya masuk first generation ya. Ini saya langsung buru-buru nih, saya harus buru-buru nih. Saya harus terbiasa ngomong YGC ya ini. YGC ya? YGC ya? Tapi iya loh, gue jadi kebawa ngomong gitu mulu loh. Iya ya? Iya, itu dia. YGC ya? YGC ya? Yaudah, thank you Dut. Thank you. Sama-sama. Semoga ada film-film yang bisa gue tonton. Karena gue akuin peran lo di posesif. Bentar lagi ada yang keluar nih, bagus filmnya. Apa tuh? Akhirat, judulnya. Akhirat Love Story. Oh, yang beda agama itu ya? Beda agama itu. Wah, iya, yang kemarin lu posting itu, iya, trailernya. Oh iya. Itu genrenya thriller? Iya, fantasi thriller. Fantasi drama thriller. Gue suka tuh. Psychological thriller kali ya? Iya. Oh. Tapi lebih fokusnya ke fantasi dramanya sih sebenarnya. Nah itu dia, fantasi dramanya tuh ke arah-arah mana mendingan lu bisa. Kalau gue lihat dari trailernya sih, makanya gue bilang kayak ada midsomarnya nih, karena ada orang tuanya yang tidak setuju, terus berkomplot gitu-gitu kan gue lihat. Ada akhirat-akhiratnya. Nah ada gitu. akhirat-akhiratnya. Gue bilang kayak, mungkin itu juga yang membuat dia tidak minum hari ini. Karena ada film itu. Ya guys ya. Ya guys ya. Thank you, Dad. Siap. Thank you.